Bab 1156. Setelah perintah Seto, matanya beralih ke Lin Yu di belakang panggung, matanya sedikit menyipit, matanya sangat dingin, dan pada saat yang sama, dia kurang lebih gugup di dalam hatinya, karena dia khawatir akan ada kecelakaan sementara. Dalam kasus Lin Yu untuk sementara mengubah pengaturan dan mencegah ratu berbicara di atas panggung, maka rencana mereka harus diubah. Saat itu, ia hanya bisa menyerang Pangeran Louis atau asisten Ratu Tuan William, yang paling jauh dari Lin Yu. Efek dan pengaruh tindakan ini juga akan sangat berkurang. Tapi Lin Yu di kursi sedang berbicara dengan Ratu tanpa henti, tanpa tindakan pencegahan sedikit pun. Pada saat ini, pidato Hao Ningyuan di atas panggung telah berakhir. Setelah membuat ringkasan, semua orang bertepuk tangan dengan antusias, dan dia berbalik dan turun dari panggung. Hati Seto tiba-tiba terangkat. Dia menatap Ratu dengan mata panas, dan kemudian jatuh ke kepala biara wanita yang naik ke panggung. Terima kasih Menteri Hao atas pidatonya yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita undang Ratu Inggris yang terhormat untuk memberikan pidato. Nyonya Rumah berkata dengan suara tinggi. Mendengar kata-katanya, hati Seto tiba-tiba jatuh, dan senyum sukses muncul di sudut mulutnya, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Semua orang di antara penonton segera bertepuk tangan dengan penuh semangat, dan banyak yang lainnya bersorak dengan keras dan merasa sangat bangga. Institusi medis Tiongkok dibuka dan bahkan Ratu datang ke stasiun. Betapa bangga! Ini adalah pertama kalinya sebagian besar dari mereka menyaksikan anugerah Ratu. Di tempat kejadian, lusinan lensa rocker media China dan asing serta lensa fotografer semuanya diatur pada tempatnya, dan semuanya mengarah ke Ratu yang duduk di bawah panggung. Ratu hari ini mengenakan gaun mutiara putih dengan mahkota di kepalanya, anggun dan murah hati, memancarkan temperamen bangsawan, dan perlahan berjalan ke atas panggung dengan bantuan cucunya Putri Dinah dan Pangeran Louis. Kali ini, sekelompok pengawal berjas hitam berlari ke depan panggung dan berdiri berbaris berdiri dengan punggung. Petugas keamanan dan anggota Departemen Pesawat Militer juga memberi isyarat kepada kerumunan untuk mundur. Panggung dipisahkan dari keramaian. Di saat yang sama, 2 pengawal Tiongkok dan 2 pengawal asing melompat ke atas panggung. 2 pengawal asing berdiri di 2 sudut depan panggung. Mata mereka dengan tajam mengamati kerumunan di bawah panggung, menjaga dari gerakan abnormal di bawah. Kedua pengawal Cina berdiri di 2 sudut di belakang Ratu, satu di kiri dan yang lain, relatif jauh dari posisi Ratu. Keduanya mengangkat kepala tinggi-tinggi, menegakkan tubuh, dan tanpa ekspresi. Seto mengamati posisi dan jarak dari 4 pengawal berikutnya, dan sudut mulutnya terangkat, dan jejak penghinaan muncul di matanya. Ada ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia sangat percaya diri dengan anak panahnya. Dalam hal ini, dia benar-benar bisa membunuh Ratu 100% secara instan. Dan hanya setelah Ratu jatuh ke tanah, para pengawal ini mungkin bereaksi. Inilah perbedaan antara pengawal biasa dan pemain top mereka. Dia diam-diam memarahi Lin Yu karena bodoh, dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia akan mengirim seorang master seni yang mendalam untuk melindungi Ratu. Bahkan jika Bu Cheng, Sulawesi, Chun Seng, Qiu Men dan lainnya sudah mati, masih ada 100 orang yang dibantai oleh Lin Yu. Tentu saja, bahkan jika 100 orang dibantai di lapangan, itu tidak akan membantu. Anak panahnya juga akan membunuh Ratu lebih dulu. Karena pria bertopi bowler dan yang lainnya sudah menyerbu masuk saat sedang mengepung Bu Cheng, dia tidak tahu kalau Bu Cheng, Chun Seng, dan Qiu Men belum mati, tapi bawahannya sudah mati. Dipersiapkan. Seto berkata dengan dingin kepada kedua pria itu, dan saat dia berbicara, dia sudah memiliki 2 anak panah hitam lagi di tangannya. Ini adalah anak panah pelepas yang dimodifikasi khusus dengan tubuh ramping dan berbentuk seperti ikan, seluruh tubuhnya hitam legam, dan seluruh tubuh sedingin salju. Diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan penonton,
Ratu melangkah ke podium dan berdiri di depan mikrofon, kemudian Pangeran Louis dan Putri Dinah berbalik dan berjalan dari podium. Ada cibiran di sudut mulut Seto, dan tiba-tiba dia meninju leher orang yang ada di depannya. Orang itu langsung mati tanpa bersuara, dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Seto memanfaatkan ruang yang dibuat oleh pria ini untuk jatuh, dan saat Ratu berbicara, dia meremas tangan dengan anak panah dan dengan cepat menjentikkan ke depan, dan dua anak panah hitam melesat seperti dua anak panah. Peluru yang keluar menembaki Ratu dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat tenggorokan dan dada Ratu lurus. Dengan kekuatan reaksi Ratu, dia bahkan tidak menyadari kedua anak panah itu masuk sama sekali, apalagi menghindar. Kedua bodyguard asing di depannya tidak bereaksi sama sekali, karena kecepatan kedua anak panah itu begitu cepat. Namun, Lin Yu dan Bai Rentu di antara penonton melihat dengan jelas saat anak panah itu ditembakkan ke udara. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah, mereka berdiri dan tidak berkata apa-apa. Dia menendang kakinya dan bergegas ke panggung dengan putus asa. Meski kecepatan keduanya cepat, namun kecepatan anak panahnya lebih cepat. Sebelum keduanya bergegas ke podium, kedua anak panah itu telah mencapai tenggorokan dan dada Ratu. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, dua tangan besar menangkap mereka seperti kilat, dan mereka bisa memegang kedua anak panah ini dengan erat. Senyuman di wajah Seto tiba-tiba menegang ketika melihat pemandangan ini, coraknya berubah drastis, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dua sosok telah menjaga sisi Ratu, dan keduanya yang baru saja berdiri di belakang Ratu. Pengawal Tiongkok yang terkenal. Bagaimana ini mungkin? Seto sepertinya mendapat getah di kepalanya, otaknya berdengung, matanya melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Kecepatan kedua anak panahnya hampir mencapai yang tercepat dalam sejarah, bahkan pihak Lin Yu, Bu Cheng dan Hundred Mentu tidak mungkin dapat menangkapnya. Tapi mereka ditangkap oleh dua pengawal kecil ini. Ini sungguh luar biasa. Dapat dilihat bahwa kedua orang ini sama sekali bukan pengawal kecil biasa, mereka pasti master misterius teratas. Ada keringat dingin di punggungnya. Untuk sesaat, dia bingung, bukankah He Jiarong sendirian dengan Bu Cheng dan yang lainnya, mengapa tiba-tiba dua tuan yang luar biasa muncul? Saya khawatir dia tidak akan pernah bermimpi bahwa kedua orang di atas panggung ini tidak hanya melindungi Ratu, tetapi juga mengirimnya untuk membunuh anak buah Bu Cheng, Chun Seng dan Qiu Men. Benar sekali, dua pengawal di atas panggung adalah Kui Mulang dan Bi Yuewu dari Gajah Harimau Putih 20 Bense. Sebelumnya, untuk berjaga-jaga, Lin Yu memberi perintah khusus kepada Li Zenseng dan meminta Li Zenseng untuk membantu mereka berdua berganti pakaian pengawal dan naik ke panggung untuk melindungi Ratu. Dia tidak menyangka itu benar-benar memainkan peran kunci. Pada saat Seto membeku, kerumunan itu ketakutan dan berteriak, dan melarikan diri. Lin Yu, Bai Rentu dan sekelompok pengawal sudah bergegas ke podium. Tuan menjaga Ratu. Polisi dan pesawat militer di sekitar para anggota dengan cepat berlari ke sisi ini. Meskipun Ratu pucat karena ketakutan, dia masih terlihat tenang dan berjalan menuruni panggung di bawah perlindungan sekelompok pengawal. Tuan, di sana. Bai Rentu melihat sekeliling kerumunan, menunjuk ke arah panggung, dan berkata dengan cemas pada Lin Yu.